Ketua kelasnya boleh disiapkan. Belajar seperti biasanya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca surah pendek terlebih dahulu ya. Ya, kita baca dari surah Al-Falaq sampai surah An-Nas. Ya, yuk kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Membaca dan mengkaji surah Al-Ain. Sebelum kita memulai pelajaran, coba alat tulisnya kalian keluarkan terlebih dahulu. Ya. Bukunya dikeluarkan semua, buku cetaknya, buku LKS-nya, keluarkan semua. Sudah dikeluarkan semua buku tulisnya? Sudah. Bu Eka pengen tahu sih, kalian masih ingat gak pelajaran minggu lalu?
siapa yang di rumah tadi pagi sudah membaca Al-Quran? Ya, Akila. Yang lainnya? Ya, Endra, Ilham. Ya, semuanya sudah membaca Al-Quran ya tadi pagi ya. Walaupun yang dibaca bukan surah Al-Alin. Tidak apa-apa, yang penting tadi pagi sudah membaca Al-Quran. Ya. Pertama, kita akan mendengarkan audio cara membaca surah Atin dengan benar terlebih dahulu ya. Baru setelah itu nanti kita akan membaca surah Atin dengan bersama-sama. Bersama-sama ya. Itu tadi cara membaca surah Atin dengan benar. Yuk, sekarang kita membaca surah Atin dengan bersama-sama ya. Yuk, kita mulai dari ta'awuz terlebih dahulu ya.
Coba sekarang dibaca surah Atin dari ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Baik, nanti yang sudah hafal bisa membantu temennya yang belum hafal. Coba yang kelompok 2 membaca surah Atin. Hafalnya sampai ayat berapa? 1 sampai 4. Ya, nggak apa-apa, yuk. Jadi baca kamu dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kasih hapus buat kelompok 2. Ya, untuk kelompok 3 nanti kita surah Atin dari ayat 1 sampai ayat 2 aja. Yuk, baca bimbing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin. Iya, kasih hapus buat kelompok 3 ya. Nah, anak-anak, di dalam surah Atin itu terdapat banyak pesan pokoknya. Nah, salah satunya ada apa aja di dalam surah Atin itu pesan pokoknya? 1. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Yang kedua ada apa? Allah akan jadi Allah itu akan mengembalikan manusia ke tempat serendah-rendahnya. Mana itu? Neraka. Jika manusia tidak menaati apa yang diperintah oleh Allah. Terus yang ketiga pesan pokoknya ada apa? Orang-orang yang beriman dan menjalankan kebaikan dalam beberapa yang putus-putusnya. Jadi orang yang beramal soleh maka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi manusia yang lakukan amal soleh maka dia mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Contohnya beramal soleh apa? Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, misal di sekolah, nah kita melakukan Jumat amal, itu termasuk dengan beramal soleh. Dengan melakukan Jumat amal, kita dapat apa? Dapat membantu saudara-saudara kita yang
dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya kan? Kalian diciptakan dengan sempurna tidak? Sempurna, punya tangan, punya kaki, punya telinga. Telinganya untuk apa ini gunanya? Ya, untuk makan. Terus kalau kaki berjalan. Nah, itu salah satu pesan yang terdapat di dalam surah Ad-Din. Surah Ad-Din diturunkan di kota mana? Di kota Mekah, berarti termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, urutan surah keberapa dalam Al-Quran? Dulu nih. Berapa ayat jumlahnya? 8 ayat. Ya, jadi di dalam surah Ad-Din banyak sekali makna-makna yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya kita harus bersyukur ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena apa? Karena apa? Karena kita sudah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita dapat melakukan apapun dalam kehidupan sehari-hari. Kita diberi akal ya. Kalau hewan diberi akal apa enggak? Enggak. Jadi kita harus bersyukur karena kita diberi akal. Ya. Di dalam ayat 1 sampai 8 itu mengandung makna tersendiri-sendiri ya. Nah, siapa yang mau membacakan makna dari ayat 1 dan ayat 3? Ayo, Hamid. Ayo, Hamid. Zaitun dan zaitun simbol kesuburan dan kemakmuran, menunjukkan kemuliaan ciptaan Tuhan. Ya, jadi dalam ayat 1 sampai 3 itu buah tin dan zaitun adalah simbol apa? Kesuburan. Simbol kesuburan dan kemakmuran yang menunjukkan apa? Menunjukkan Kemuliaan ciptaan Tuhan. Terus sekarang maknanya ayat keempat sampai ayat 6. Nah ini manusia diciptakan dalam bentuk terbaik, namun banyak yang ya, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, namun banyak yang merugi. Apa yang meruginya? Karena tidak bersyukur. Padahal Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Harusnya manusia itu banyak bersyukur. Tidak malah apa? Tidak berbuat yang tercela. Terus yang ayat 7 sampai 8 apa maknanya? Ayo, siapa Amun ya? Bun, ayo. orang-orang yang Bang Soleh. soleh akan mendapatkan pahala, sementara orang yang ingin akan mendapatkan hukuman. Ya, jadi orang-orang yang beramal soleh akan mendapatkan pahala.
ada 2 tugasnya. Berdiskusi tentang tafsir dalam surah Atin. Terus yang kedua, nanti kalian sambung ayat dengan teman sekelompoknya. Ya, paham? Terus kelompok 2, kalian menulis refleksi, ya, refleksi makna dalam surah Atin. Itu lembar jawabannya. Terus kelompok 3, kalian membuat poster makna dalam surah Atin, ya. Ini kertasnya. Tafsirnya ya. Ya, paham ya? Dan untuk kelompok 2, kalian tulis refleksi dalam surah Atin yang terkandung dalam surah Atin. Nah, dan untuk kelompok 3, kalian membuat poster surah Atin ya. Boleh kalian buka bukunya, kerjakan. Nanti saya sebutin ucapan pembukaan gitu. Kamu ngerjain? Sambil mengerjakan, mereka tanya, kalau yang gambar ini ayat keberapa? Ini gambar apa? Buah tin dan buah zaitun. Berarti ayat keberapa? 1. Ya. Gimana bunyinya? Yuk, mereka ajarin. Kita bikin bareng-bareng ya. Dimulai dari tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatini wazaitun. Ini ayat 1 ya. Ayat 1. Nah, maknanya dalam ayat 1 itu buah tin dan zaitun. Ya. Nanti mereka baca surah Atin, kalian sama ayatnya ya. Ya, paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa makna yang terkandung dalam ayat tersebut? Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, terus dalam kehidupan sehari-hari kita harus bersyukur. Untuk pengerjaannya dalam waktu 20 sampai 30 menit ya, harus selesai. Sudah selesai ya tugasnya ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kalau sudah, nah untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya ke depan. Boleh, sekarang kelompok 1 silakan untuk presentasi maju ke depan.
Iya. Hamid, jelas Hamid? Ya. Ya, jadi ayat 7 itu menerangkan bahwa perbuatan baik akan mendapatkan pahala yang banyak, sedangkan perbuatan yang buruk akan mendapatkan apa? Bukan pahala, tetapi apa? Dosa yang setimpal. Paham? Terus, yang selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Okta. Makna buah tin dan zaitun. Buah tin dan zaitun adalah simbol kesuburan, kemakmuran, dan berkah. Ya, paham? Paham. Ya, jadi buah tin dan zaitun adalah makna simbol kesuburan dan kemakmuran umat Islam. Ya, kasih aplaus buat kita semua. Sudah? Boleh kembali ke tempat duduknya. Kelompok 1. Sekarang kelompok 2 hasil kelompoknya dibacakan. Tin adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang penuh dengan makna mendalam dan pesan moral yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Surah ini terdiri dari 8 ayat dan dimulai dengan penyebutan dua simbol penting, yaitu tin, buah tin, dan zaitun. Buah zaitun dalam tradisi Islam, buah ini sering dianggap sebagai simbol kesuburan, kesehatan, dan keberkahan. Namun makna dari surah ini jauh lebih luas dari sekedar simbol buah-buahan. Ya, itu apa? Simbol dari surah Tin. Salah satu maknanya dalam ayat yang berapa tadi? Ayat yang pertama. Nah, apa? Buah tin dan zaitun. Coba yang kelompok 3 boleh ditunjukkan? Ya, bagus. Ya. Oke, dikumpulkan ke depan dulu. Semua tugasnya. Ayo semua. Ya, kelompok 3. Sudah ya? Sudah. Untuk tugas hari ini sudah ya? Nah, tadi kita sudah membaca surah At-Tin, sudah melafalkannya, dan sudah berdiskusi. Nah, sekarang Bu Eka akan membagikan soal formatif untuk mengukur pengetahuan kalian ya. Sudah paham belum pada materi hari ini? Ya? Paham ya? Ya. Bu Eka bagi soalnya terlebih dahulu. Soalnya
surah Atin pada hari ini ya. Ya, tadi kita sudah membaca, sudah apa? Sudah melafalkan dengan baik dan benar, sudah berdiskusi dan sudah mengerjakan tugas formatif. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah, hari ini untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang tahu kesimpulannya? Yang pertama, apa? Kesimpulan dalam surah Atin? Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Terus yang kedua, buah tin dan zaitun adalah simbol dari kesuburan dan kemakmuran. Terus apa lagi? Apa lagi kesimpulannya? Apa? Beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Terus manusia yang tidak mengerjakan perintah Allah maka akan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Ya, baik. Untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Ya, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang menulis surah Atin. Jadi di rumah kalian pelajari ya, belajar menulis surah Atin menggunakan juz amma ataupun Al-Quran. Kalian buka surah Atin terus kalian belajar nulis. Jadi waktu di sekolah kalian sudah bisa menulis surah Atin. Baik.